Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Nusantara PGRI Kediri, beserta seluruh dosen, yang kami hormati seluruh narasumber acara ini, yang kami hormati seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara bincang daring bertema Prospek Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Nusantara PGRI Kediri. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah darinya, kita semua dapat mengikuti acara bincang daring pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Menjadi teladan bagi masyarakat, selaras dengan
Hadirin yang kami hormati, agar seluruh rangkaian acara kita hari ini berjalan lancar, marilah sejenak kita berdoa dengan dipimpin oleh Bapak Isfauzi Hadi Nugroho, Magister Psikologi. Kepada beliau, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sejenak. Semoga acara bincang daring pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Mari kita berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma yukafi masidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna jannata bi ghairi hisab wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka madubiyatini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri kepada Ibu Dr. Mumun Nurmilawati, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kaprodi PG PAUD Intan, yang terhormat Bapak Ibu dosen yang ada di PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang terhormat narasumber, ya. Saya lihat narasumbernya cukup punya prestasi yang sangat baik sekali menurut saya. Ada Mas Gogot Suharwoto PhD hadir hari ini. Hadir, Bu. Selamat pagi Mas Gogot. Mas Ahmad Thoyib hadir. Mas Ahmad Thoyib sudah. Kemudian Mbak Nisael Amala. Halo Mbak Nisael. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada narasumber. Semoga kita bisa bertemu mungkin berkali-kali begitu supaya nanti bisa memotivasi mahasiswa kita. Ya. Dan yang saya cintai peserta bincang daring hari ini yaitu siswa-siswa SMA dan SMK sederajat. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat meskipun melalui daring atau virtual. Acara bincang daring yang dilaksanakan oleh PG PAUD ini menurut saya adalah acara yang cukup bagus sekali untuk memotivasi siswa-siswa SMA ataupun SMK, bahkan mungkin peserta yang lainnya, ya, yang mungkin saat ini mungkin tidak dari SMK atau SMK, mungkin ada dari guru ya, yang ternyata juga tertarik dengan PG PAUD gitu ya. Karena kalau saya lihat bahwa di PG PAUD ini banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan begitu ya. Ada banyak lomba yang sudah dimenangkan oleh mahasiswa-mahasiswa PG PAUD. Apalagi yang narasumber kita kali ini memang semuanya adalah alumni dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ada Mas Kokot, Mas Ahmad Thoyib, dan Mbak Nisa. Ini adalah alumni-alumni yang saya katakan jempol sekali ya. Kalau anak TK mungkin jempolnya tidak satu gitu ya. Tapi kalau anak TK itu biasanya jempolnya dua gitu. Memantapkan bahwa prestasinya adalah prestasi yang terbaik. Dan ini menjadikan Universitas Nusantara PGRI Kediri ini universitas yang memiliki alumni-alumni yang tidak kalah dengan alumni-alumni dari perguruan tinggi yang lainnya. Nah, selamat mengikuti bincang daring untuk hari ini, karena ternyata di sini saya lihat narasumbernya mungkin punya banyak pengalaman yang bisa ditularkan kepada
adik-adik kita yang mau masuk ke PG PAUD. Nah, untuk itu selamat berbincang daring ya. Semoga nanti harapan kami banyak siswa SMK ataupun SMA yang masuk dan tertarik untuk mengikuti perkuliahan di PG PAUD. Dan mungkin bisa saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya kalau seandainya nanti mungkin di tengah-tengah saya tidak bisa mengikuti acara ini dengan tuntas karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Gitu nggih. Mohon maaf Bapak, Mas-mas dan Mbak narasumber, Bapak Ibu panitia dan juga Bapak Ibu PG PAUD. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara bincang daring yang dilaksanakan oleh PG PAUD terkait dengan tema prospek lulusan prodi PG PAUD, saya nyatakan untuk dimulai. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Rosa kembali. Terima kasih Bu Mumun yang telah memberikan sambutan sekaligus telah membuka acara kita pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yakni sesi pemaparan materi dan diskusi, yang nantinya akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Ani Lestariningrum, Magister Pendidikan. Namun sebelumnya, marilah sejenak kita saksikan persembahan profil program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Nusantara PGRI Kediri berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di Prodi PG PAUD. Ingin tahu lebih jauh tentang Prodi PG PAUD? Mari ikut kami. Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri merupakan salah satu prodi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memiliki visi menjadi program studi dengan reputasi nasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di bidang Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan Anak Usia Dini untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif pada tahun 2026. Dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh dosen maupun mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik, mari bergabung di Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Apa saja ya aktivitas yang ada di Prodi PG PAUD? Yuk kita lihat. Dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar di Prodi PG PAUD, mahasiswa diampu oleh dosen-dosen yang berkualitas. Dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berbasis kontekstual, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah terkait materi pembelajaran. Berikutnya, mari ikuti kami untuk mengetahui aktivitas belajar bersama mahasiswa Prodi PG PAUD di perpustakaan dan di hotspot area. Di perpustakaan inilah kami dapat mencari berbagai sumber informasi dan referensi yang lengkap dan ter-up-to-date. Di tempat ini, kami juga bisa belajar bersama loh. Dengan fasilitas akses internet yang sangat cepat, kami bisa dengan mudah berjelajah informasi dan referensi.
Selanjutnya, ikut saya untuk mengetahui lebih jauh aktivitas desain prototipe media pembelajaran. Inilah aktivitas desain prototipe media pembelajaran. Di laboratorium komputer ini, mahasiswa akan dibekali teori dan praktik dalam membuat media interaktif berbasis teknologi dan kearifan budaya lokal. Nah, berikutnya, mari ikut kami ke PAUD Lab School Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di PAUD Lab School Universitas Nusantara PGRI Kediri ini, mahasiswa dapat berelaborasi sesuai dengan kajian keilmuannya. Dan disinilah tim pengembang Prodi PG PAUD membantu penyusunan kurikulum dan desain pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Mari kita lihat lebih dalam. Inilah aktivitas pengembangan kurikulum yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru, dan tim pengembang dari Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini, tim pengembang dari Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri juga memantau kecukupan media pembelajaran yang dimiliki oleh PAUD Lab School. Aktivitas yang dilakukan tim pengembang di PAUD Lab School Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selanjutnya, mari kita tengok aktivitas seni dari dosen dan mahasiswa Prodi PG PAUD. Pada aktivitas seni rupa ini, mahasiswa yang memiliki potensi bidang seni rupa akan lebih diasah keterampilannya dalam berkarya. Aktivitas seni rupa yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selanjutnya, ayo ikut saya. Sesuai dengan visi misi dan tujuan Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, pada aktivitas seni tari ini, mahasiswa diajak untuk mengembangkan karya tari kreasi modern sesuai dengan tema pada pendidikan anak usia dini. Yang berikutnya adalah aktivitas seni musik. Sesuai dengan visi misi dan tujuan Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, mahasiswa juga dibimbing untuk menghasilkan karya cipta lagu anak usia dini yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Itu tadi kawan, aktivitas seni musik yang sudah saya lakukan. Itu tadi adalah aktivitas seni yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, yang mana bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa ketika lulus dapat mengaplikasikan aktivitas seni tersebut di dunia kerja. Inilah prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik yang diraih mahasiswa Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, mulai dari cabang lomba karya tulis ilmiah, lomba media pembelajaran interaktif, lomba poster, lomba cipta lagu, lomba tari, dan masih banyak trofi dan piagam penghargaan lainnya. Bersama PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, kami bisa. PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu mencetak alumni yang berkompetensi dan berprestasi. Terbukti lulusan PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu berkarya dan menciptakan karya di dunia pendidikan anak usia dini. Sukses selalu PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Universitas Nusantara PGRI Kediri sudah terbukti dan teruji kelulusannya sebagai pendidik anak usia dini di bumi Nusantara. Prodi PG PAUD telah mencetak pendidik anak usia dini yang profesional. PG PAUD memang oke. Kampus Merdeka di Kediri Raya. Nah, sekarang sudah tahu kan aktivitas apa saja yang ada di Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri? Mari bergabung bersama kami.
Oke, terima kasih kepada yang bertugas sudah menayangkan profil terkait Prodi PG PAUD FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri, di mana penyusunan profil ini adalah sebagai gambaran yang sudah dimiliki capaian prestasi, kemudian karya, dan sekaligus kinerja apa yang sudah dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa Prodi PG PAUD. Selanjutnya acara akan saya handle. Perkenalkan, saya Ibu Ani Lestari Ningrum. Saya akan memandu ataupun memoderasi kegiatan pada bincang daring terkait prospek lulusan Prodi PG PAUD. Saya salah satu dosen di Prodi PG PAUD FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang saya hormati Ibu Mumun Nurmilawati selaku Dekan FKIP, Ibu Kaprodi PG PAUD, Ibu Intan Prasti Hastari Wijaya, dan semua tim bincang daring. Dan saya banggakan adalah 3 narasumber yang sudah hadir di Zoom tatap dunia maya tapi tetap dekat di hati. Mudah-mudahan apa yang ditayangkan di awal sebagai profil tadi mengingatkan memori indah ketika Pak Gogot, Mas Thoyib, dan juga Mbak Nisail kuliah di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ternyata kemajuan demi kemajuan sudah dialami dan itu pun seiring dengan perkembangan zaman. Para peserta yang saya hormati, dengan adanya kegiatan bincang daring ini diharapkan nantinya tak kenal maka tak sayang. Kalau belum kenal tidak akan jatuh cinta pada Prodi PG PAUD, tidak akan memilih jurusan di Prodi PG PAUD. Mengapa harus memilih Prodi PG PAUD? Untuk itulah akan kami hadirkan 3 narasumber yang luar biasa terkait kompetensi yang tidak diragukan di bidang pendidikan anak usia dini. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu CV dari narasumber, dan untuk para peserta hebat yang bergabung pada pagi hari ini, jangan lewatkan ya kegiatannya nanti sampai akhir, karena kalau hanya sekedar di awal itu dapatnya hanya setengah-setengah. Kalau setengah itu gak enak, enaknya penuh karena kenyang. Nah, kenyang apa? Kenyang ilmunya, kenyang pengalamannya. Nah, untuk para peserta kami pun akan memberikan apresiasi berupa penghargaan, sertifikat yang nantinya akan diberikan kalau sudah mengisi link presensi. Link presensi akan dibagikan ketika acara pemaparan narasumber dilakukan oleh tim yang sudah menyiapkan. Selanjutnya saya akan memaparkan CV dari narasumber kita. Nah, narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Gogot Suharwoto. Beliau juga alumni dari UNP Kediri. Nah, tapi meskipun beliau alumninya dari matematika, teman-teman, ternyata jatuh cinta sama pendidikan anak usia dini. Dengan jabatan beliau yang tidak jauh dari dunia pendidikan anak usia dini. Beliau lahir di Nganjuk 11 Februari tahun 1971. Beliau sekarang bertugas sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Seoul. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada beliau karena membantu kegiatan bincang daring pada pagi hari ini. Narasumber kita yang kedua adalah Mas Ahmad Thoyib. Nah, ini anak laki-laki juga lulus, kok laki-laki kok milih Prodi PG PAUD? Jangan salah. Apa yang bisa diperoleh Mas Thoyib dari kuliah di UNP nanti pasti akan diceritakan. Mas Thoyib ini lahir di Tulungagung pada 17 Desember tahun 1989. Masih muda, single loh. Siapa tahu nanti ketemu jodohnya di sini. Prestasi Mas Ahmad Thoyib ini tidak diragukan. Dia sudah menjadi seorang guru berprestasi.
Bahkan ketika menjadi mahasiswa rumahnya jauh pun semangatnya luar biasa. Dan itu akan kami kenang selaku dosennya, ibu bapaknya di Prodi PG PAUD. Yang ketiga adalah Mbak Nisail Amala. Nah, Mbak Nisail Amala ini juga lulusan dari Prodi PG PAUD yang akhirnya bisa studi lanjut. Dan sekarang sudah menjadi CPNS di sebuah universitas negeri di Pamekasan. Dilahirkan di Kediri pada 12 November tahun 1991. Mengapa Mbak Nisail harus kita undang di sini? Nah, Mbak Nisail akan memberikan pengalamannya bagaimana. Ternyata prospek lulusan Prodi PG PAUD itu bisa loh salah satunya menjadi dosen dan statusnya PNS. Baik, supaya nanti tidak berlama-lama, kita sambut dulu untuk narasumber pertama. Saya persilakan kepada Pak Koko Suharwoto untuk bisa memaparkan kegiatan. Kita buat acaranya sersan, serius tapi santai. Karena kita kemas bincang daring ini adalah seperti selayang pandang, perkenalan, sharing pengalaman. Untuk Bapak Gogot, saya persilahkan waktu kurang lebih maksimal 15 sampai 20 menit. Nanti di 15 menit akan saya ingatkan. Terima kasih Pak Gogot, saya persilahkan. Matur nuwun Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bu Dekan, Bu Mumun, Bu Kaprodi, Bu Intan, Bu Ani, Mas Thoyib, ya, bukan Bang Thoyib ya, Mas Thoyib, Mbak Nisaila, dan Pak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Ya, semoga semuanya sehat. Nah, di tengah pandemik yang masih baru setengah vaksin, baru sekali ini, semoga kita semua tetap sehat. Mohon izin saya bisa share screen, Bu. Nah, ini ya. Oke, jadi waktunya karena hanya 15 menit, saya siapkan slide-nya 100. Mohon izin, annyeonghaseyo ya. Annyeonghaseyo. Nah, jadi saya ini dari Seoul, di sini sudah jam 11.35. Karena kemarin saya dikasih tahu Bu Ani, Gogot siap-siap untuk alma mater UNP saya siap. Meskipun hari Sabtu harusnya kan jalan-jalan ya. Tapi nggak apa-apa nih. Belajar bareng-bareng. Saya hanya ingin berbagi sedikit ya, tidak banyak. Jadi, karena kemarin judulnya prospek lulusan PAUD, saya akan mencoba melihatnya dari sisi ini ya, sisi agak luas sedikit lah. Jadi mungkin nanti Mas Toy sama Mbak Nisaila bisa detailnya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua, memang saat ini mau nggak mau kita ngerasa ya bahwa ternyata teknologi itu sudah nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Apalagi selama belajar dari rumah ini kayaknya udah terpaksa mau nggak terpaksa sudah nggak perlu lagi, udah nggak bisa nggak dibahas lagi. Yang penting semua harus online, ya kan? Kalau namanya online berarti harus ada digital. Nah memang sebetulnya kita sudah siapkan ya dari kementerian waktu saya di Dikbud, saya dulu ngurusi GTK PAUD, ngurusi e-passing, tunjangan sertifikasi ya, kemudian termasuk insentif non PNS, peningkatan kompetensi guru. Diklat berjenjang, dasar lanjut sampai mahir, semua saya ikutin ya. Intinya sudah kita kenalkan bagaimana memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran anak usia dini. Memang anak-anak tidak kita paksa langsung megang handphone begitu ya saat itu ya, karena kita masih ragu-ragu nih. Kan saya sering ditanya juga, saya pernah jadi kepala pustekom juga, sering ditanya anak, boleh nggak megang HP? Megang aja boleh lah, nggak boleh. Maksudnya tuh kita mengajar dengan HP. Kan? Atau boleh nggak HP itu dibawa ke kelas? Macam-macam lah pertanyaan. Nah, sekarang akhirnya nggak ada yang nanya lagi itu, ya, karena semua harus pakai HP. Jadi nggak ada yang nanya lagi. Nah, kita memang sekarang memasuki era society 5.0. Nah, apa sih 5.0 itu? Intinya kita ingin menyiapkan semua manusia di bumi nanti. Sekarang ini ya termasuk sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, anak-anak sekarang itu sudah hampir lah sebagian besar mereka mampu menyelesaikan masalah sendiri. Ini yang disampaikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Hanya masalahnya sekarang kalau tidak kita dampingi dari anak usia dini, bisa-bisa anak-anak itu malah jadi masalah. Teknologi itu tidak memberikan manfaat tapi memberikan
masalah. Jadi ini beberapa cuplikan-cuplikan, ternyata anak-anak sekarang itu ada yang ngomong lah, itu generasi ini ya, apa namanya, ping-pingannya rapal gitu bahasa nih, kalau gampangnya gitu. Kenapa? Semua udah pakai kalkulator. Dan memang kita tidak ajarkan lagi untuk menghafal yang gitu-gitu. Ini kan anak sekarang itu nggak bisa lepas dari screen. Ya, memang iya, ternyata semua BDR dari rumah itu online. Tapi waktu itu dianggapnya ini aneh, karena anak-anak kita setiap hari Pak Ibu megangin HP ini. Ya, jangan dikira kita enggak. Kita juga setiap hari itu melototin HP itu minimal 2000 kali. Coba sama hitung lah, nggak percaya. Ya. Sehari itu melototin screen, diangkat, itu minimal itu 2000 kali. Coba dihitung. Nah, itu screen time kita bisa sampai 3 jam, 4 jam. Ada yang 6 jam. Jadi emang ya ini resikonya. Anak-anak bisa bullying, bisa violent. Kadang kalau dipanggil orang tua malah teriak ya, bentak-bentak. Ya, kenapa? Karena tidak disiapkan dari sejak usia dini mengenal bagaimana menggunakan teknologi. Jadi peran pendidik PAUD itu dari awal sudah sangat penting. Siapa bilang kalau ada teknologi guru PAUD malah nggak berperan? Justru perannya lebih banyak. Ya, karena dari kecil kita harus mengenalkan etika menggunakan teknologi, bagaimana memanfaatkan teknologi, dan bagaimana menjaga supaya tidak kecanduan teknologi. Ini ada beberapa potensi-potensi yang kita juga harus siap. Nah, teman-teman semua yang juga tidak bisa kita lepaskan, perkembangan teknologi belum berhenti. Manusia ini makhluk yang tidak akan berhenti berkreasi, karena kita hidup diberikan akal ya. Jadi apapun yang akan kita hadapi nanti ya kita harus siap-siap menghadapi era baru ya, mulai dari cloud computing, kecerdasan buatan, Internet of Things, big data ya, 5G. Saya di Korea ini sudah 5G Bapak Ibu. Apa sih bedanya 5G, 3G, 4G? Yes. Yang penting lebih cepat lah internetnya ya, dan gratis di mana-mana ya, mana-mana gratis. Indonesia masih disubsidi alhamdulillah. Nah, apa yang harus kita berikan pembekalan kepada anak-anak kita? Karena ini era adalah society 5.0. Yang pertama adalah literasi data. Data dalam arti bukan ngapal nih ya, tapi enggak anak itu ngeh apa sih perlunya data, apa sih perlunya teknologi, apa sih perlunya kita berhubungan dengan manusia. Nah, meskipun ya saat ini seperti ini, sekarang kita sudah tahu belajar bagaimana etika berzoom, ya, bertatap maya bahasanya. Jadi kalau sudah di screen, nggak usah klik suara nih, meneng ngerungokne gitu. Nah, kalau mau nanya, ada mau di chat atau ada tanda reaction. Nah, itu akhirnya kita belajar. Dan jangan berhenti, terus belajar. Nah, yang paling penting, yang ini dimiliki oleh semua guru PAUD itu adalah yang diperlukan di era society 5.0 dan sudah dimiliki oleh pendidik PAUD adalah pembelajar sepanjang hayat. Ini yang kenapa saya sangat tertarik, dan terus istri saya yang sebenarnya S2 PAUD ya. Mungkin nanti lain kali bisa istri saya yang ngisi. Cuman saya memang lama juga ngurusi PAUD, di rumah kita juga punya PAUD ya. Mendampingi PAUD, dan anak-anak saya kebetulan tiga-tiganya PAUD-nya beda-beda nih, Pak Ani. Yang pertama PAUD-nya di Amerika, yang kedua Tangerang, yang ketiga di Perancis ya. Kita kan nomaden hidupnya, berpindah-pindah. Kita pernah di Amerika, kita pernah di Perancis, sekarang di Korea. Kuliah Mojoroto S1-nya. Saya dulu sering beli ini soto ayam pinggir penjara itu, kalau malam rame itu. Makanya gue di mie-nya apa mie-nya. Gobesnya umbruk itu. Wah. Nah, lanjut. Nah, sekarang kerjaan apa sih yang kan banyak kerjaan yang sekarang sudah diganti oleh teknologi ya. Nanti teller di ATM itu udah akan habis karena semua kita udah nyolong ATM sendiri. Di tol-tol itu sudah nggak ada yang jagain ya. Nah, jadi tinggal tap sendiri. Nanti toko-toko juga lama-lama touchscreen, semua barang-barang nyekan sendiri. Ya. Di sini sudah banyak namanya e-mart, itu kalau beli ya nanti nyekan sendiri lah. Dulu yang jagain pulsa banyak, sekarang udah nggak ada, online semua. Beli baju, beli mukena, sekarang tinggal nutul aja dari Mojoroto, ini barang di Kediri, di Bandung, di Bali, ya. Moro dewe ya. Datang sendiri itu, tinggal tatit, yang penting ATM bisa di duitnya OVO apa yang Gojek apa itulah, pokoknya duitnya diklik. Yang di Pamekasan apa ada sarung di sana, diklik bisa nyampe ke Wagian Nganjuk itu. Jadi ini semua sudah bisa bergerak dengan internet. Nah, pekerjaan teller akan habis. Nah, pekerjaan apa yang tidak bisa habis? Pekerjaan yang memerlukan hati dan pemikiran yang inovatif. Ya. Pekerjaan apa itu? Yang jelas guru PAUD. Karena setiap hari kita menghadapi anak-anak yang selalu berbeda.
Dan setiap anak diberikan stimulan yang sama, reaksinya pun berbeda. Robot belum bisa. Kira-kira sehari di program robotnya pecah. Nah, mumet ya, hadapi anak-anak PAUD ya. Makanya itu pekerjaan yang tidak bisa digantikan. Pekerjaan yang lain bisa digantikan. Sekarang sudah ada AI itu artificial intelligence yang bisa mendeteksi ya. Ada dokter 100 dikumpulkan suruh mendeteksi penyakitnya. Melawan satu robot ini kalah dokter 50 dokter. Penyakitnya apa dideteksi. Robot suruh masuk kelas PAUD, mumet langsung. Jungkir balik itu robotnya nggak ngerti maksudnya apa aja, ngomongnya nggak jelas. Ya. Jadi kalau nggak guru PAUD nggak akan bisa tuh ladeni anak-anak. Nah, apa sih yang dimiliki kelebihan PAUD? Memang PAUD itu tidak hanya menyiapkan anak masuk SD, memang itu salah satu ya. Tapi justru holistik ya, pendekatan holistik yang dimiliki anak PAUD itu yang secara sosial, secara emosional, secara kognitif. Kita kan punya 6 aspek itu ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, Pak Ibu, kenapa prospek PAUD masih lebih bagus? Di Indonesia sekarang kita masih kekurangan 25.000 PAUD. Kalau satu PAUD perlu satu guru, kita perlu 25.000 guru. Tadi saya tanya berapa prodi PAUD Kediri? 90. Jangan 90, 900 saja masih kurang negara itu. Jadi prospek lulusan PAUD itu sangat besar. Sampai saat ini 600.000 PAUD itu baru 51% yang baru 49% yang S1. Kalau Bapak Ibu S1 ini sangat dibutuhkan oleh negara. Karena masih banyak yang belum S1. Yang sekarang ngajar ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah S1 prodi aja mestinya ya, pokoknya benar-benar kuliah dari ini ya. Kuliah ngerungok nih ya, bukan turu ya. Masuk aja ngikutin semua kurikulumnya. Keluar S1 PAUD terus dibutuhkan orang. Jadi endeng-endengan bahasanya. Kenapa? Ya karena memang dibutuhkan saat ini itu masih kekurangan guru S1 PAUD dan jumlah PAUD belum cukup. Nah, apa yang dimiliki PAUD, prodi PAUD, lulusan prodi PAUD itu saya lihatnya ada 4 ya. Yang pertama adalah gelar sarjananya. Sekarang kalau sekarang ada lowongan P3K ya. Nah, sebagai gambaran aja, ini bagus ya kalau teman-teman bisa masuk ya bagus. CPNS tadi selamat Mbak Zaila sudah bagus ya. Itu bisa CPNS itu berarti memang prestasinya di sini bagus ya. Prodi PAUD UNP Kediri. Gelar bisa mengantarkan kita untuk menjadi pendidik yang profesional. Tentu karena kita sudah memiliki istilahnya kompetensinya dijanjikan. Ini bisa menjadi, nanti saya ulas satu-satu ya. Dan yang kedua adalah ilmu kita. Ya, ilmu kan. Tidak hanya gelar, tapi juga kita punya keilmuan. Dan yang ketiga, kita punya talenta. Tidak semua guru ya itu seperti guru PAUD. Karena guru PAUD itu punya passion, ya, punya intuisi, ya, punya inspirasi, dan setiap hari mampu menghandle masalah yang berbeda. Dari anak yang sama pun setiap hari reaksinya bisa berbeda. Dan yang keempat adalah jaringan, network, atau lingkungan sekitar kita. Nah, ini kelebihan-kelebihan kalau teman-teman lulus ya dari prodi PAUD. Apa yang bisa dilakukan? Gelar dan keilmuan kita itu akan mengantarkan kita bisa menjadi pendidik. Pendidik bisa TK, bisa PAUD, bisa SPS, bisa TPA ya, pendidik. Dan kalau pendidik kan umum ya, bisa guru, bisa tutor ya, bisa instruktur, macam-macam. Nah, kalaupun ini sebagai gambaran aja potensinya menjadi CPNS ya, karena ada tes. Tahun Termute, Bapak. Oke. Jadi saya ulangi ya. Jadi tahun 2019 lowongan CPNS itu 260.000. Yang daftar 2.700.000. Ngarep iku yes. Mah mumet nanti. Ya kalau mau tes silahkan bagus, terima ya alhamdulillah, enggak ya. Alhamdulillah pasti ada jalan lain. Yang kedua, teman-teman bisa mendirikan PAUD. Mendirikan lembaga PAUD ya. Nah, bahkan tidak harus mahal-mahal ya. Dan anak-anak juga nggak harus bayar mahal. Jadi kami di rumah ada pendidikan PAUD ya. Kita rekrut mahasiswa PAUD gratis ya bagi anak-anak usia, bagi keluarga, bagi anak usia dini dari keluarga yang kurang mampu. Kita gratiskan. Kemudian yang kedua, riset and training. Di sini sangat jarang sekali ada riset and training tentang PAUD. Sangat minim sekali. Nah, maka teman-teman yang ingin membidangi riset dan training tentang PAUD itu sangat dibutuhkan di negara kita. Bisa juga menjadi perancang APE. Setiap hari guru perlu alat pembelajaran edukatif ya untuk anak usia dini yang berbeda-beda. Untuk psikomotorik apa, untuk bahasa apa, untuk seni apa, berbeda semua.
Ya, penulis sangat dibutuhkan. Nulis buku cerita, ya, nulis modul, ya, nulis jurnal. Penulis juga banyak. Sangat kurang kita nulis PAUD. Nah, atau kita menjadi penggiat-penggiat atau lembaga swadaya masyarakat tentang PAUD. Ini banyak juga diperlukan. Nah, kalau talenta ini akan bagus kalau didukung dengan IT. Misalnya catat ada 5 konten kreator. Jadi kenapa saya dorong ke konten kreator? Bapak Ibu, Menkominfo ya, tahun 2019 mengeluarkan data. Konten-konten di internet itu hampir 80% ya. 80% itu mengandung konten negatif. Konten positif itu dari mana? Dari pendidikan, dan sangat kurang sekali. Jadi kalau teman-teman jadi konten kreator, sangat banyak nanti yang memerlukan. Konten kreator itu bisa juga menjadi YouTuber, atau vlogger, ya, atau apapun, blogger, ya, macam-macam. Bisa juga jadi animator, bisa juga pendongeng, bisa juga desainer interior. Berapa menit ya? Nah, kenapa sih saya dorong konten kreator, YouTuber, vlogger, dan sebagainya? Karena apa? Saat ini, selama masa pandemik, yang tadinya sekolah digiring ke rumah. Orang tua yang tidak siap pun sekarang harus siap mengajar anak usia dini. Semua yang di kelas dipindahkan ke laptop ya, atau ke gadget. Nah, dan itu sifatnya mandiri, sendiri-sendiri ya, pribadi. Per anak harus dikasih layanan sendiri-sendiri. Anak-anak diberi waktu untuk bereksplorasi. Ya. Karena apa? Karena tidak bisa ketemu sama gurunya. Dan yang terakhir, anak-anak diberikan proyek-proyek berbasis digital. Nah, semuanya akhirnya ngumpulnya di mana? Dominasi peran teknologi dalam pembelajaran. Jadi mau nggak mau Pak Ibu, kita semua harus pembelajaran. Saya mau nyoba cuplik sedikit aja tentang guru YouTuber ya. Bukan berarti saya juga YouTuber, enggak. Ini saya cuplik, ini ada Bu Guru, namanya Bu Guru Susi, itu ada alamatnya ya, silakan. Ini honorer ya, honorer guru SD. Dalam 1 bulan sudah bisa menghasilkan 1,4 juta. Sebagai, memang masih jauh dibanding Raffi, dibanding yang lain-lain di bawah, masih jauh ya. Tapi paling tidak, 1,4 juta ya lumayan lah. Yang Kediri, soto, sasi, gantek ya. Jadi ini contoh, banyak juga nih, ini nggak perlu rumit-rumit ya, ini Pak Andul ini contohnya. Pak Andul ini sekarang bisa sampai 30-40 juta tiap bulan. Pak Andul ini nggak ada sarjana-sarjananya. Kalau teman udah S1 PAUD, nggak, kuncinya apa sih konten creator tuh? Yang pertama konten. Kita sudah punya kurikulum yang banyak PAUD itu, dan ini saya coba klik di YouTube mengenal warna ya, di YouTube. Ini viewernya udah jutaan, tidak ratusan, tidak ribuan, jutaan. Kenapa? Karena sekarang ini kita punya 32 juta anak usia dini di Indonesia. Satu anak perlu ngeklik sekali, 30 juta pasti anak. Saya kira itu, maaf mungkin sudah dikasih warning, ini waktunya udah habis ya. Jadi poinnya mengenal warna, mengenal kata, mengenal huruf itu sangat diperlukan. Dan klien kita, penonton kita sudah menunggu 32 juta anak usia dini di Indonesia. Demikian kurang lebih semoga dapat memberikan catatan sedikit. Makasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Animasio. Oke, demikian paparan yang disampaikan Pak Gugut. Kalau saya bisa mencatat, ada satu highlight yang saya suka disampaikan oleh beliau adalah pekerjaan yang tidak pernah habis dan tidak tergantikan adalah guru PAUD. Kenapa? Karena menggunakan hati dan pikiran. Nah, selanjutnya kita juga akan mendengarkan yang sudah benar-benar mendalami menjadi seorang guru taman kanak-kanak, berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini sampai hari ini, yang terhormat, ya, yang saya sayangi, Mas Ahmad Thoyib. Ya. Silakan untuk memaparkan sama seperti Pak Gugut, kurang lebih 15 menit. Saya berikan waktu, nanti akan saya, kalau waktu sudah mulai HP, saya akan berikan tanda di chat. Saya persilakan kepada Mas Thoyib. Terima kasih, Bu Ani. Izin share screen. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Langsung saja karena saya di sini sebagai guru PAUD atau guru TK. Nah, saya akan memaparkan pengalaman saya. Sebenarnya prospek apa saja sih yang bisa dilakukan sebagai lulusan PG PAUD. Nah, tentunya buat adik-adik yang mau daftar di PG PAUD, kenapa sih kita memilih jurusan PG PAUD? Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi ya. Jadi, saya adalah guru di TK Dharma Wanita Ngeger 1, Kabupaten Tulungagung, sudah sejak tahun 2012 dan sekarang sudah memasuki tahun yang ke-9, jadi sudah 9 tahun. Nah, dari dulu memang... Mohon maaf, Mas Toib, bisa slide show biar tampil PPT-nya luar, Mas. Bisa di slide bawahnya. Oh iya. Oke, nah lulusan PG PAUD yang pertama kita itu menjadi guru TK. Nah, seperti juga yang saya kutip dari Pak Gogo tadi bahwa gelar sarjana itu membentuk pengakuan untuk menjadi guru PAUD yang profesional. Nah, kebetulan tahun ini saya sudah bisa menjadi guru profesional yaitu melalui program pendidikan profesi guru atau PPG. Jadi kalau Pak Gogo tadi mengatakan gelar sarjana itu menjadi guru yang profesional. Nah, untuk guru PAUD sendiri, bagaimana agar bisa profesional? Itu salah satunya yaitu melalui PPG. Jadi teman-teman yang dari guru TK, itu kita memang sangat mempunyai peluang yang sangat besar ya untuk menjadi profesional. Jadi kalaupun kita bukan sebagai PNS atau sebagai CPNS, kita masih bisa memperoleh tunjangan atau memperoleh gaji dari pemerintah yaitu melalui sertifikasi. Nah, guru PAUD di sini kita juga selain guru TK, kita juga bisa yang kedua yaitu menjadi tutor anak usia dini. Jadi bisa di PAUD, di SPS, di KB maupun di apa saja. Nah, tutornya bukan hanya itu. Biasanya juga teman-teman bisa mengasih les privat. Biasanya di ini saya juga sering pengalaman saya menjadi les privatnya. Itu saya sering menjadi les privatnya itu kebetulan yang kemarin itu juga saya menjadi les privat untuk anaknya Pak Kapolres Tulungagung. Kebetulan waktu itu Pak Taufik yang anaknya juga TK karena mereka sibuk, jadi kita juga bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi guru privat atau tutor anak usia dini. Nah, yang selanjutnya kita akan menjadi guru anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini ABK ini sangat banyak sekali di sekitar kita dan lembaga-lembaga ABK atau pendidikan inklusi itu bisa kita menjadikan guru anak berkebutuhan khusus, kita bisa masuk di dalamnya dan juga kita bisa menjadi tutor, bahkan kita menjadi sedonya atau pendampingnya untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya dosen PG PAUD seperti nanti Bu Nisael Amala dan juga guru-guru yang lain bahwa kesempatan prospek lulusan PG PAUD itu bisa menjadi dosen PG PAUD baik di lembaga negeri maupun di lembaga swasta. Nah, yang selanjutnya pekerja sosial. Seperti juga yang tadi disampaikan oleh Pak Gogot itu YouTuber, itu juga seperti pekerja sosial. Kita juga bisa menjadikan pekerja sosial itu dalam arti menjadi membantu anak-anak yang terlantar. Biasanya kita juga karena di daerah-daerah yang masih tertinggal atau di SMT 3 itu kita bisa membantu anak-anak untuk yang terlantar untuk mendapatkan edukasi dan tempat tinggal yang nyaman. Nah, dalam hal ini memang kita bukan mendapatkan gaji, tetapi kita mendapatkan tabungan. Kalau bagi saya itu tabungan akhirat yang jauh lebih bermanfaat ya untuk kita semuanya. Nah, untuk profesi ini mungkin kamu tidak akan mendapatkan gaji, tetapi itu pahala yang jauh sekali. Dan saya yakin sendiri bahwa kalau dilihat guru PAUD itu gajinya berapa sih yen. Tetapi kita lihat apakah ada guru PAUD itu yang penampilannya itu tidak menarik. Kalau kita lihat itu semua guru PAUD itu memang penampilannya menarik, padahal gajinya itu bisa dikatakan yen. Tapi insya Allah jadi seperti itu Allah menjamin kehidupan kita kalau kita mau memuliakan orang yang ada di sekitar kita. Apalagi anak usia dini itu adalah anak-anak yang perlu kasih sayang. Jadi dengan kasih sayang insya Allah Allah juga akan memberikan kasih sayang ke kita.
Yang selanjutnya itu menjadi kepala sekolah, banyak sekali dari teman-teman dari PG PAUD itu yang sudah menjadi kepala sekolah PAUD, baik di TK, playgroup, di PAUD, di BTS. Jadi peluang kerja keenam yang bisa kamu yaitu karir menjadi kepala sekolah playgroup, membangun playgroup sendiri. Ya, jadi dengan kita sudah bergelar sarjana PG PAUD, kita bisa mendirikan. Karena salah satunya itu kita memang harus sesuai profesi kita, sesuai tupoksi kita, bahwa untuk mendirikan lembaga PAUD itu salah satunya juga harus mempunyai guru yang berlatar belakang dari lulusan PG PAUD. Nah, yang selanjutnya pemilik usaha bidang edukasi anak usia dini. Jadi banyak sekali seperti yang kita terkena trainer-trainer terkenal, seperti kalau kita ada Gurame, di situ ada Kang Deden, ada itu juga Paper Scheme, itu semuanya adalah edukasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kita bisa menambah ilmu wawasan. Kita juga bisa di sini juga kita bisa menjadi narasumber di berbagai kegiatan. Kebetulan saya juga sering menjadi narasumber ya. Jadi kalau walaupun saya menjadi guru TK, tetapi kita juga mempunyai usaha sampingan menjadi narasumber yang kalau narasumber itu fee-nya atau gajinya itu memang tidak tanggung-tanggung ya, sekali kita mengisi di berbagai kegiatan. Seperti juga kalau sering kita lihat itu ada Gurame, itu jam terbangnya sudah tinggi. Dan itu memang adalah edukasi untuk anak usia dini yang memberikan kita kesempatan untuk belajar. Jadi kita juga bisa. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Nah, dari situ mereka memang banyak yang kita butuhkan itu guru PAUD. Mungkin kalau di SD, di SMP, atau di jenjang yang lainnya, itu adik-adik jarang melihat. Tapi kalau guru PAUD, itu bahkan di kota-kota itu yang sering ada pelatihan itu mesti pelatihan guru PAUD, mulai dari APE, terus pelatihan yang lain, itu banyak sekali. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa menjadi konselor anak. Konselor anak itu lulusan dari PG PAUD bisa berkarir menjadi seorang konselor. Selain dapat menjadi seorang guru, kamu juga menjadi seorang konselor. Kita bisa menjadi mitra bagi mereka yang mau konsultasi. Biasanya karena orang tuanya itu awam atau orang tuanya itu mungkin tidak memahami PAUD, bagaimana cara saya mengajarnya, bagaimana seperti orang tua yang sekarang ya, yang notabene itu masih muda, itu memang belum bisa mengontrol emosinya. Itu biasanya sering yang konsultasi ke kita, itu bagaimana sih saya kalau anak saya marah, bagaimana saya mengatasinya. Kalau anak saya tidak mau belajar, apalagi di musim pandemi ini, banyak sekali bagaimana cara kita menjadikan anak mau belajar atau anak belajar, anak mau menurut dan bisa mempelajari apa yang ada di sekolahan. Itu biasanya kita juga menjadikan seorang konselor. Yang selanjutnya itu Direktorat PAUD, peluangnya yaitu seperti tadi Pak Gogot yang juga berdirektorat PAUD ya, dan juga dari teman-teman kita juga banyak sekali lulusan PG PAUD yang sudah bekerja di Direktorat PAUD, dan salah satunya juga bisa menjadi asesor di PAUD seperti Bu Ani dan juga teman-teman yang lain itu bisa mendaftar sebagai asesor PAUD. Nah, di situ. Nah, dan kemarin juga dari guru PAUD, kenapa sih kita bisa menjadikan guru PAUD kenapa dari saya pribadi itu memang kalau saya rasakan dari pertama saya menjadi guru PAUD itu memang dari pertama itu tidak ada gajinya sama sekali, dalam artian itu sangat kurang, tetapi yakin bahwa itu rezeki itu selalu datang, entah dari mana, karena kalau dari guru PAUD itu yakinlah selalu kita dicukupi ya. Kalau sering teman-teman masih itu tapi guru PAUD itu selalu penampilannya nomor 1. Jadi tidak ada yang percaya kalau guru PAUD itu gajinya yen. Karena kalau dilihat dari penampilannya, itu memang guru PAUD itu sudah perfeksionis semuanya. Tidak ada guru PAUD itu yang bajunya, bahkan 1 minggu itu bisa ganti, juga 1 minggu bajunya, 1 hari bisa 2 kali, apalagi kalau sudah ikut di IGTKI, ikut di Himpaudi, ataupun di IKAPAUDI, semuanya pakai seragam, dan itu pasti bisa membelinya. Ya, jadi untuk teman-teman, marilah yang untuk adik-adik khususnya ya, kenapa harus memilih guru PAUD? Karena prospek guru PAUD itu memang sangat bagus sekali. Karena dari PAUD itu kalau kita bisa mendirikan sekolah sendiri, kalaupun kita tidak mempunyai sekolah atau mempunyai lembaga, kita bisa mendirikan rumah untuk PAUD ya, seperti dulu juga alumni juga dosennya
PG PAUD yang sekarang juga sudah sukses, yaitu ada Bu Gesa yang juga bisa mempunyai itu rumah kerucil. Jadi dari seorang PAUD itu bisa mendirikan sekolah sendiri. Kalau kita mungkin dari sarjana yang lain itu harus mencari sekolah, tapi kalau PAUD itu sangat mudah ya untuk mendirikan lembaga PAUD, lembaga les itu. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilengkapi dari Bu Nisael. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih untuk Mas Thoyib. Nah, saya juga suka sama apa yang disampaikan Mas Thoyib ini. Yang saya highlight adalah ketika sudah memilih menjadi guru PAUD itu adalah karir atau profesi kita. Disitulah ada rahasia Allah terkait kecukupan rezeki. Tidak ada guru PAUD yang tidak menarik. Karena kalau berhadapan dengan anak usia dini, itu pasti yang nomor satu adalah kemenarikan supaya hatinya bisa bertaut. Begitu ya Mas Thoyib ya. Mas Yoga Jine Yen, ya ternyata Yennya itu terus mau sekelunting-keluntingnya terus ya Mas Thoyib. Itu berarti kalau Anda mau maju begitu. Jadi apapun yang sudah kita pilih itu akan menjadi sebuah karir bagi diri kita. Terima kasih atas sharing pengalamannya yang sudah disampaikan oleh Mas Thoyib. Selanjutnya kepada Mbak Nisael Amala, ya, selaku alumni dari Prodi PG PAUD yang akhirnya bisa melanjutkan studi di Magister Pendidikan, ya. Kemudian sekarang alhamdulillah bisa meneta karir sebagai dosen berstatus calon pegawai negeri, ya, yang nantinya akan menjadi PNS di IAIN Madura. Nah, saya persilakan kepada Nisael Amala, waktu dan tempat kurang lebih 15 menit seperti pemateri yang ke-1 dan ke-2. Saya persilakan. Baik, Bunda, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Baik, kali ini saya mengambil temanya Finding Your Dreams Career in Early Childhood Education. Ini semoga apa yang saya sampaikan nanti, sharing saya nanti akan dapat menginspirasi, memotivasi adik-adik yang akan melanjutkan kuliahnya sehingga mereka dapat memilih PG PAUD. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nisael Amala. Saya alumni dari UNP Kediri, PG PAUD itu tahun 2015. Tahun 2015 ya. Kemudian ketika saya kuliah di PG PAUD itu, saya juga istilahnya nyambi ya, sambil sudah mengajar di Rodotul Atfal sebelumnya. Jadi mulai itu 2011 masuk UNP, kemudian juga mengajar di RA. Kemudian setelah itu saya setelah dari UNP Kediri lanjut kuliah di UNESA, ambil pasca sarjana Pendidikan Dasar Konsentrasi PAUD. Jadi waktu itu ketika saya lulus dari UNP itu ketika ada masalah gitu ya, teman-teman tuh ada yang takut gimana nanti ijazahnya dari UNP tuh keterima nggak ya untuk kerja, kemudian untuk melanjutkan studi itu bisa nggak ya. Nah, semuanya terjawab bahwa teman-teman tuh tidak perlu khawatir, lulusan dari UNP Kediri itu masih bisa untuk mendaftar di universitas lanjutan jika ingin mengambil pasca. Kemudian kalau untuk
melamar pekerjaan lain itu juga bisa. Jadi masalah yang sudah lalu itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Setelah itu ketika saya di UNESA, saya mengambil pasca dan di saat itu ada lowongan untuk asesor akreditasi PAUD. Nah, saya mendaftar 2 kali. Jadi yang pertama itu tahun 2016 atau 2017 itu tidak lolos, tapi ketika ada lowongan lagi itu saya mendaftar lagi. Alhamdulillah yang kedua itu adalah rezeki saya. Kemudian saya beralamat di Desa Turus, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang sekitar sana, bisa mampir. Ini untuk medsos saya dan juga nomor HP dan juga email saya. Lanjut. Sekarang saya mau bahas tentang kuliah dulu ya. Sekarang ini kan kebanyakan dari sini adalah teman-teman yang masih SMA, kelas 3, kemudian ingin melanjutkan studinya dan mungkin masih galau, masih bimbang, saya tuh harus ngambil jurusan apa ya untuk kuliah nanti. Nah, mungkin yang masih bimbang, saya akan share tentang kenapa kita harus kuliah. Kemudian poin-poinnya ya. Ketika kita ingin kuliah, pasti ada hambatan dan juga pendukungnya. Yang pertama itu kalau untuk hambatan, biasanya teman-teman tuh adalah biaya. Orang tua kita ada yang belum ada rezeki untuk menguliahkan kita. Kemudian lingkungan kita itu dari orang-orang yang mungkin pendidikannya itu belum kebanyakan S1, jadi tidak ada yang mendukung kita gitu. Nah, dari hambatan ini masih bisa diatasi teman-teman untuk biaya. Untuk biaya itu teman-teman nanti bisa mencari beasiswa. Banyak sekali beasiswanya. Teman-teman bisa cari di Instagram tuh banyak sekali IG yang khusus membahas beasiswa. Nanti teman-teman bisa cari di sana. Ada pemburu beasiswa atau yang lainnya. Dan di UNP ini juga banyak sekali beasiswa untuk teman-teman yang akan melanjutkan kuliahnya. Selain hambatan yang ada, kita juga ada pendukungnya. Pendukung yang akan memotivasi kita seperti tujuan kita. Tujuan kita itu yang pertama ingin membahagiakan orang tua, kemudian ingin sukses, ingin bekerja sebagai apa gitu ya. Kemudian kita juga harus memotivasi diri kita supaya kita dapat tidak mudah putus asa apabila hambatan itu datang silih berganti. Kemudian ada juga mentor dan lingkungan yang produktif. Kemudian ada juga doa dari keluarga. Ketika kita sudah ikhtiar untuk melanjutkan studi, maka yang terakhir adalah doa dari keluarga, apalagi ibu ya. Saya selalu menekankan kepada teman-teman itu bahwa doa dari ibu kita itu adalah yang utama. Jadi jangan sampai teman-teman itu menyakiti hati ibunya. Karena saya mengambil contoh dari diri saya sendiri. Saya selalu berusaha untuk menyenangkan hati ibu saya. Saya selalu menomorsatukan ibu saya. Jadi, alhamdulillah semua yang sudah saya raih itu adalah hasil dari doa ibu saya selama ini. Lanjut, untuk kuliah, kenapa sih kita harus mengambil PG PAUD? Nah, kalau dari saya ya, yang pertama adalah menyiapkan teman-teman itu untuk menjadi guru di anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun. Bahkan lulusan PG PAUD itu ada teman saya itu mengajar di SD kelas 1 dan 2. Itu jadi bisa kita masuk di kelas yang dasar itu. Dan di guru PAUD ini saya sudah pernah merasakannya itu 8 tahun ya teman-teman. Itu alhamdulillah menyenangkan sekali.
dapat bertemu dengan anak-anak yang berbeda setiap tahunnya, kemudian bisa jalan-jalan. Alhamdulillah itu saya setelah mengajar di PAUD, saya bisa ikut jalan-jalan ketika di akhir tahun pembelajaran untuk TKB itu ya, biasanya ada rekreasi, itu asik sekali. Kita sebagai guru itu bisa ikut terus. Kemudian seperti kata Bang Toyib tadi, itu ada bajunya kita tuh ganti-ganti terus. Jadi kita tuh dapat baju batik dari wali murid, kemudian dari dari majalah atau dari perkumpulan di kecamatan, itu banyak sekali. Jadi berganti-ganti terus bajunya sampai lemari saya tuh, apalagi yang perempuan ini ya, itu sampai penuh baju batik semua. Kemudian teman-teman tuh yang kedua dapat memiliki kesempatan kerja yang banyak. Selain menjadi guru, teman-teman nantinya juga bisa mengambil pekerjaan lain dari lulusan PG PAUD. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian bisa langsung kerja setelah lulus, karena seperti yang dijelaskan oleh Pak Gogot tadi, kebutuhan akan guru PAUD itu banyak sekali. Dan PAUD yang ada itu sudah lebih banyak daripada yang lulusannya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila masuk di prodi PAUD, apalagi yang UNP Kediri ini. Yang selanjutnya, guru PAUD itu juga bisa jadi PNS. Tidak harus menjadi dosen ya. PNS di guru PAUD itu ada sebagai memang guru PAUD, PNS di TK Pembina. Jadi ada TK negeri di Indonesia itu namanya TK Pembina, dan di setiap daerah itu insya Allah ada namanya TK Negeri Pembina. Itu ketika ada perekrutan PNS, itu biasanya dimasukkan oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten, ada lowongannya di situ. Kemudian lanjut, kita bisa belajar banyak tentang anak-anak, tentang 6 aspek perkembangan anak. Nah, itu nanti bisa kita jadikan sebagai bekal untuk kita dalam mendidik anak-anak kita sendiri nantinya. Kemudian di PG PAUD ini dibekali dengan berbagai disiplin ilmu. Disiplin ilmunya selain 6 aspek perkembangan anak seperti motorik, kemudian sosial, nilai agama moral, sosial emosional, kemudian kognitif, bahasa, itu teman-teman juga diajari seni. Nah, seninya itu ada berbagai seni, mulai dari seni tari, kemudian seni musik, seni lukis. Nah, teman-teman yang di seni itu berbakat, nanti bisa mengasah bakatnya di jurusan ini. Kalian bisa membuat anak-anak Indonesia itu menjadi anak yang kreatif dalam seni, entah itu seni musik, tari, dan seni lukis. Kemudian lulusan dari PG PAUD ini memiliki peran dalam pembentukan karakter. Karena di anak usia dini itu, mulai usia 0 sampai 6 tahun, itu merupakan masa golden age. Mungkin yang teman-teman dari PAUD sudah paham apa itu masa golden age. Tapi untuk yang masih SMA, yang masih awam belum paham tentang dunia PAUD, itu anak PAUD itu di usia segitu merupakan masa emasnya untuk kita masukkan stimulasi-stimulasi. Jadi 50% otak anak itu berkembang ketika mereka masih berusia dini, usia 0 sampai 6 tahun. Jadi kalian tuh memiliki peran yang luar biasa dalam pendidikan seorang anak. Karena anak di TK itu merupakan dasar dari pembentukan karakternya di sekolah lanjutan. Kemudian ini yang saya jelaskan tadi, ilmunya bisa menjadi bekal untuk mendidik anak sendiri. Untuk prospeknya itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Mas Toyib tadi ya.
kita bisa menjadi guru PAUD, kemudian bisa menjadi dosen PAUD apabila teman-teman melanjutkan studinya. Kemudian bisa menjadi kepala sekolah, pemilik usaha. Kalian bisa menjadi pengusaha di bidang APE. Kemudian bisa menjadi pengusaha juga alat-alat bermain anak. Bisa menjadi penulis buku PAUD, entah itu buku cerita, kemudian artikel, kemudian buku-buku ajar itu ya. Sebentar. Bisa juga menjadi kreator konten PAUD. Kreator konten itu bisa seperti YouTuber tadi, kemudian di TikTok, kemudian di Instagram, Facebook, dan lainnya. Nah, saya ingin bahas tentang kreator konten ini ya. Jadi, saya dan teman-teman angkatan saya di PAUD UNP Kediri yang tahun 2015 itu, alhamdulillah dari beberapa teman tuh saya dan teman-teman itu menjadi YouTuber, teman-teman. Jadi kalau saya masih masih belajar tentang YouTuber ini. Konten saya itu masih tentang teknologi, belum mengarah ke PAUD-nya. Tapi kalau teman-teman saya ada Mbak Meta itu fokus di pembelajaran PAUD. Dia membuat video pembelajaran. Dia juga membuat APE yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Kemudian ada juga Ana Valera, dia itu membuat konten tentang Dapodik. Jadi kontennya itu sangat bermanfaat untuk guru PAUD dalam mengerjakan administrasi. Kemudian ada juga teman saya yang fokus pada pembuatan video pembelajaran. Jadi dia memberikan kontennya itu tentang cara-cara membuat video seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi ilmu kita yang kita dapatkan dari dosen-dosen PAUD kita itu tetap bermanfaat meskipun kita tidak menjadi guru PAUD. Kemudian yang ke-8 ini menjadi ASN. Saya juga mau cerita tentang ASN ini ya. Alhamdulillah saya ini lolos ASN setelah 3 kali mendaftar. Yang pertama itu saya masih S2. Waktu S2 itu saya ambil formasi S1 PAUD untuk di Kemendikbud, di bagian Inspektorat Jenderal di Kemendikbud Pusat. Nah, itu sebagai analis PAUD, tapi alhamdulillah belum rezeki. Kemudian di tahun kedua saya belum menyerah. Saya ingin masuk ASN lagi. Di situ saya ambil di direktorat di di sekretaris Ditjen Pendidikan. Pokoknya di Kemendikbud masihan. Saya ambil sebagai teknisi lab PAUD. Nah, itu belum rezeki juga. Alhamdulillah di tahun ketiga 2019 kemarin saya ikut lagi, tapi saya ambil yang S2 karena saya sudah lulus dari pasca saya, kemudian saya ambil yang di IAIN Madura. Alhamdulillah dari formasi tersebut lolos. Nah, selain dosen, kemudian selain teknisi lab, kemudian analis PAUD, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang PNS itu di BP PAUD. Kemudian kemarin ada juga di BKKBN. Loh, BKKBN kan tentang KB, tapi kok bisa PAUD masuk ya? Nah, itu karena di situ berhubungan dengan ibu dan anak. Jadi bisa menjadi pendamping KB untuk ibu dan anak, seperti itu. Kemarin tuh formasinya diambil 7 untuk sarjana PAUD. Banyak sekali kan? Jadi teman-teman tuh tidak perlu khawatir ketika teman-teman pilih PG PAUD, banyak sekali peluangnya. Kemudian yang terakhir ada asesor dari BAN-PAUD dan PNF. Alhamdulillah saya bisa mengikuti jejak Bunda Andi Lestari Ningrum menjadi asesor di BAN-PAUD dan PNF Jawa Timur. Saya sudah 2 kali itu dapat tugas, itu alhamdulillah sama dosen saya. 2 kali tugas di Madiun dan juga di Sidoarjo.
Itu alhamdulillah senang sekali bisa bekerja sama dengan dosen sendiri, dosen favorit ya. Kemudian ini untuk asesor itu bukan pekerjaan yang setiap hari kita gunakan. Jadi kalian bisa menjadi asesor apabila kalian sudah menjadi guru PAUD, kalian sudah menjadi dosen PAUD. Nah, itu syaratnya untuk menjadi asesor, kalian sudah berkecimpung di dunia PAUD. Lanjut. Sebentar. Mohon maaf Mbak Nisa, waktunya. Iya Bunda. Ini sudah selesai? Baik, ya. Oke. Ya, sudah saya akhiri Bunda. Terima kasih atas waktunya Bunda. Itu tadi yang saya share. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisael ya sudah memaparkan. Judul yang diberikan di depan sungguh menarik. Di situ ada terbersit sebuah mimpi dalam berkarir. Ternyata meskipun kadang apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dianggap orang itu sepele, tetapi kalau ditekuni ternyata juga ada hikmah di balik perjuangannya. Dan itu pun tidak hanya sekali. Ternyata dari pengalaman yang disampaikan Mbak Nisa tadi, kegagalan terlebih dahulu hadir sebelum bertemu kesuksesan. Dan tadi ditekankan Mbak Nisael bahwa banyak peluang beasiswa yang bisa diraih. Bahkan Universitas Nusantara PGRI Kediri pun memberikan peluang kepada calon mahasiswa baru untuk bisa kuliah dan mendapatkan beasiswa tersebut. Terima kasih Mbak Nisael, dan ketiga narasumber sudah memaparkan ya. Selanjutnya kita akan ke tanya jawab. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Saya persilakan kepada penanya untuk bisa kita sharing, ataupun mungkin masih ada yang ingin ditekankan, bertanya, silakan. Sambil menunggu penanya ya, saya mungkin bisa menyampaikan informasi tadi di chat, sudah di-share link presensi. Mohon untuk para peserta mengisi sehingga nanti bisa ikut ataupun mendapatkan sertifikat begitu. Masih oke, itu di-share ulang oleh panitia. Terima kasih, diingatkan kembali. Silakan bagi yang ingin bertanya, diberi kesempatan. Nah, tampaknya apa yang disampaikan cukup jelas, tapi siapa tahu ya ada hal yang masih diragukan untuk bisa ditanyakan. Kalau dari ketiga narasumber tadi pun saya ingin juga sedikit berbagi atau sharing ya. Saya pun memulai karir tidak langsung menjadi dosen. 10 tahun saya menjadi guru taman kanak-kanak juga. Awalnya dulu belum S1 PG PAUD tapi D2 PGTK. Nah, dulu kalau ditanya orang, teman-teman kalau kuliah bergengsi, jadi apa? Jadi sarjana teknik, jadi guru SMP, SMA. Tapi ketika saya ditanya, kamu jadi guru apa? Guru TK. Nah, saya tidak pernah menyebut TK itu dengan sebutan guru TK, dengan tidak pede, tapi saya pede aja. Nah, ternyata benar. Apa yang sudah kita tekuni, kita jalani, di sana ada rezeki. Itu pasti. Ya. Dan mimpi, satu kata yang disampaikan Mbak Nisa, mimpi. Setiap kali saya ikut organisasi dulu, ada kegiatan seminar, workshop. Nah, ketika ada pembicara di depan, jauh
di lubuk hati saya terdalam selalu ada bisikan, kapan saya bisa berdiri seperti mereka. Nah, itu ternyata motivasi yang kuat dalam diri kita. Jangan pandang rendah seorang guru TK. Yang hanya pindah menyanyi, tepuk-tepuk tangan. Nah, ternyata kita juga lebih awet muda dibandingkan dosen di prodi lain loh. Karena profesi kita tekuni. Oke, itu ada Mbak Widya Aprilia Alfionita menyampaikan pertanyaan terkait ini. Oh, apakah kita masih bisa mengemban kuliah? Oh, mungkin masih kuliah, bisa mendaftar CPNS. Nah, ketika masih kuliah, apakah bisa mendaftar CPNS? Nah, silakan kepada narasumber, terutama untuk terkait kebijakan ya, mungkin dari dulu pernah di Direktorat GTK, Pak Gogot, saya persilakan untuk bagaimana sih nanti ketika mau daftar PNS itu yang seperti apa? Silakan Pak Gogot. Terima kasih Bu Widya ya, Mbak Widya ya. Jadi memang di Undang-Undang Guru kan sudah disyaratkan kalau pendidik PAUD itu harus S1 atau D4. Nah, sebetulnya untuk menjadi CPNS sejak tahun 2015 itu juga harus memiliki pendidikan profesi. Tapi karena pemerintah belum mampu menyelesaikan sertifikasi, sehingga syarat itu diadakan. Karena di undang-undang itu bunyinya 10 tahun sejak diundangkan, semua guru yang masuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia itu harus sudah S1 dan lulus PPG. Ini selamat kepada Mas Taib ya, berarti gajinya udah lumayan tuh ya, udah lulus PPG. Dan jadi kalau belum S1 untuk mendaftar guru belum bisa. Kecuali CPNS lain ya. Untuk guru syaratnya di undang-undang seperti itu, Mbak. Ya, diselesaikan aja dulu. Kalau sambil ngajar monggo lah. Saya dulu juga sambil kelas sambil ngajar. Bahkan sambil ngoran barang. Antar koran maksudnya. Demikian Bu Ani, saya kembalikan. Terima kasih Pak Gogot. Ini selanjutnya juga ada yang bertanya ini dari peserta Mbak Dini. Apakah Mbak Dini memantau saya? Oh, sudah ditulis di chat. Nah, bagaimana jika ada yang memandang sebelah mata bahwa guru PAUD itu hanya seperti itu. Nah, itu saja itu tadi yang seperti apa ya katanya. Dan minta motivasinya supaya kita tidak down. Nah, yuk silakan Mbak Nisael atau Mas Thoyib nih yang sudah benar-benar nih sudah berkecimpung mulai di guru, kemudian meniti karir sudah cukup bagus, bisa memberikan sekali lagi penguatan motivasi ya, kepada para pendidik PAUD yang masih merasa kadang minder kalau ditanya jadi guru apa, guru PAUD. Nah, silakan Mas Thoyib. Oke, terima kasih Bu Ani. Oke, jika memandang sebelah mata ya, kalau sekarang itu guru PAUD bukan dipandang sebelah mata. Kalau slogannya Himpaudi atau slogannya dari kita juga dari teman-teman Himpaudi itu bahwa kita tuh sekarang semakin dipandang ya. Jadi bukan cuma dipandang sebelah, tetapi kita memang selalu dipandang. Nah, bahkan untuk program profesi guru atau PPG itu yang paling banyak itu memang dari jurusan PAUD. Jadi kalau teman-teman itu di SD itu kuotanya 31, kalau di PAUD itu kemarin juga saya kebetulan di UNESA, itu paling banyak itu mahasiswanya memang dari PG PAUD. Satu angkatan saja di PG PAUD itu angkatan saya itu 100, yang lainnya itu cuma 60, 30, bahkan ada yang cuma 7. Jadinya memang PG PAUD itu memang yang paling banyak. Jadi teman-teman jangan ragu lagi ya kalau untuk kita dipandang sebelah mata. Terus kalau saya ditanya, apa sih pekerjaan saya guru TK? Tetapi saya tidak hanya menjadi guru TK saja, saya sering mewakili dari Dinas Pendidikan itu untuk seminar, workshop, bahkan menjadi narasumber itu sampai kebetulan juga sudah di tingkat nasional juga ya, pernah jadi ke luar pulau juga kebetulan. Jadi kalau
Dan saya bangga setiap ditanya, walaupun saya bekerja di pesawat saya ditanya, Mas kerjanya di mana, di TK, kalaupun di naik bus juga sama. Jadi tidak ada yang sekarang itu kalau dipandang sebelah mata, tidak, bahkan banyak sekali orang itu yang berbondong-bondong untuk menjadi guru TK. Jadi kalau sekarang itu memang tidak, itu bahkan sama. Dan bahkan kalau di TK swasta itu peluang untuk PPG itu jauh lebih terbuka. Ya karena apa? Karena kita memang tidak terikat dengan syarat, salah satu syaratnya PPG itu harus ada SK, dan kalau kita di yayasan itu SK pasti mudah sekali ya, kecuali kalau di negeri. Jadi jangan salah. Jadi memang banyak sekali dan itu mempunyai hak yang sama. Bahkan untuk yang swasta itu mempunyai hak yang sama dengan PNS juga, itu bahwa kita juga kesetaraan atau impasing. Jadi kalau sudah impasing itu sama sekali sama dengan gajinya PNS. Jadi kalau golongan 3A juga gajinya setara dengan PNS 3A, 3B dan selanjutnya. Jadi jangan pernah malu untuk menjadi guru TK. Oh, begitu. Terima kasih Bu Ani. Mungkin bisa ditambahkan Mbak Nisael. Ya, silakan Mbak Nisael. Saya nambahin sedikit ya Bunda. Saya juga pernah soalnya di itu sama teman saya, kemudian saya di kendaraan umum itu sering dipandang sebelah mata oleh orang yang tidak mengerti tentang PAUD. Apa sih guru PAUD kok S1? Gajinya lo berapa gitu kok kamu jadi guru PAUD gitu. Kita tenang aja, kita tunjukkan prestasi kita untuk orang-orang yang memandang kita sebelah mata. Kita bisa terus mengupgrade ilmu kita dengan mengikuti berbagai workshop, kemudian seminar. Nah, dari hasil-hasil kita belajar itu nanti ketika ada lomba-lomba di kabupaten atau di secara nasional, kita bisa mengikutinya dan insya Allah kita bisa jadi juara di situ. Kemudian kita bilang aja, guru PAUD loh, ada di beberapa sekolah swasta itu yang gajinya itu besar. Bahkan teman saya itu ada yang gajinya itu 3 juta seperti itu. Jadi kita itu nggak usah minder, nggak usah patah semangat, kita tunjukkan prestasi kita saja. Terima kasih. Terima kasih atas motivasi yang diberikan oleh Mas Thoyib dan juga Mbak Nisael. Tadi juga di chat ada yang bertanya terkait beasiswa. Nah, Pak Gogot pun sudah memberikan link beasiswa itu. Ternyata dari hari ini sudah memunculkan satu niat mau sekolah lagi, itu kan sudah luar biasa. Baru mendengar bincang daring sesi pertama. Kayaknya ini perlu lanjut deh acara bincang daring kita. Ya. Selanjutnya tadi ada yang chat Pak Isfauzi Haji Nugroho. Wah, ini juga salah satu dosen nih di dosen PG PAUD yang ingin juga berbicara secara live. Saya berikan kesempatan Pak Isfauzi Haji Nugroho. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya kepada Pak Gogot ya, khususnya pada Pak Gogot. Karena kalau bisa sudah tahulah saya, beliau orang yang sukses dari alumni PAUD kita ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gogot adalah yang pertama, apakah ada peluang bagi guru-guru PAUD, tidak hanya PAUD saja, sarjana di Indonesia ini bisa menjadi guru di luar negeri. Jadi keluar itu jangan tidak hanya jadi TKI atau TKW. Adakah syarat-syarat khususnya itu? Karena mungkin potensi guru Indonesia itu bagus juga jika dibanding di luar negeri. Itu saya tanya kepada Pak Gogot. Yang kedua, apakah ke depan itu ada program dari pemerintah? Kalau di luar negeri itu kan kalau sudah lulus sarjana, kalau di Indonesia harus PPG dulu baru jadi guru. Nah, tapi di Indonesia kan jadi guru dulu baru ikut PPG. Nah, ini bagaimana Pak Gogot ya kebijakan ke depan itu? Apakah harus magang dulu dengan PPG? Nanti kalau dapat sertifikat baru boleh menjadi guru atau bagaimana? Terima kasih Pak Gogot. Terima kasih Bani. Saya persilakan Pak Gogot. Wah, ini ujian tesis ini. Matur suwun, Pak. Ini ada dua tadi pertanyaannya. Yang pertama, peluang jadi guru ya di luar negeri. Memang 3 hal ya. Korea itu sangat sekarang ya, meskipun mereka terkenal K-pop ya, terkenal drakor, terkenal kulinernya. Korea itu ternyata juga mengagumi yang
bau-bau Amerika, bau-bau Inggris. Jadi orang sini itu ternyata senang kalau bisa bahasa Inggris. Bedanya dengan di Prancis. Saya dulu di Prancis, orang Prancis itu nggak suka bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau orang Korea itu pengen bisa bahasa Inggris. Jadi peluang besar di sini adalah mengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi banyak guru-guru, dosen yang menjadi pengajar bahasa Indonesia di Korea. Nah, kemarin barusan ketemu ada Bu Evelyn, ada Bu Muna, ada Profesor Ko yang dari Korea pun. Jadi ada prodi bahasa Indonesia di sini di Hankook University. Nah, ada juga yang di Universitas of Foreign Studies ya, Busan juga ada. Jadi peluangnya itu Pak, ngajar bahasa Inggris atau kalau yang agak beda dengan Amerika juga, Amerika banyak ya kita bisa jadi pengasuh ya. Kita bikin daycare gitu, kemudian kita jadi pengasuh di sana. Kalau di Amerika 1 jam bisa dapat $8 ya. Sekitar 1.000 lah 1 jam itu. Nunggu nih bocah ya, dolanan itu. Ya. Jadi daycare itu bisa 100.000 per jamnya. Sehari kita bisa sampai 4 jam, 6 jam. Nah, kalau di Amerika, kalau di sini, kayaknya di Korea belum kebuka. Ya. Korea itu masih sangat kesehatan dan anak itu masih dihandle oleh harus pemerintah. Belum harus orang Korea, jadi nggak melepas ke luar. Itu yang pertama. Juga beasiswa di sini sangat terbuka. Ya. Kita sudah punya ada 1.700 lah mahasiswa Indonesia di Korea. Dan peluangnya besar. Yang penting hanya satu, sebenarnya bisa bahasa Korea. Itu aja. Jadi peluangnya gede ya. Monggo Ibu Intan, mau S3 mereka monggo, Mbak Ani monggo, silakan, banyak lah peluang di sini. Banyak sekali. Kemudian yang terkait dengan kedepannya seperti apa, guru? Jadi gini ya, memang kita itu bahasanya tersandra, bukan tersandra dalam arti ini ya, kayak filmnya cerita yang di TV ya, bukan hanya cinta itu, tapi tersandra dalam arti regulasi kita itu bolong-bolong. Regulasi itu bolong-bolong. Jadi akhirnya kita harus ngambil kebijakan yang win-win solution, Pak. Ya contoh sebenarnya P3K. Kan guru nggak terima sebetulnya. Saya secara pribadi, saya juga pernah jadi guru. Saya dulu ngajar di SMP Rejoso ya, SMA 2 Nganjuk. Kemudian juga ngajar calon-calon guru di Amerika ya. Saya nggak terima kalau guru jadikan P3K. Pribadi nggih ya. Pribadi. Tapi saat ini solusi yang terbaik, win-win solusinya ya harus P3K. Kenapa? Karena formasi guru dibutuhkan, Mbak Ibu. Sekarang ini ada 480.000 guru honorer di sekolah negeri. Dan sekarang dibuka siapapun boleh mengisi P3K, tidak hanya guru honorer. Jadi ini masih harus diambil jalan tengah ya, harus P3K. Kalau secara pribadi seharusnya idealnya di Korea ini, saya punya teman dulu guru SD ya, guru SD itu bisa kuliah S3 di Amerika tanpa beasiswa. Saking besarnya gaji guru di Korea. Di Jepang ya, di Amerika ya, gaji guru TK itu besar sekali. Jadi guru itu mulai dari, justru yang guru TK itu justru yang paling sulit. Paling bawah itu lebih sulit, lebih bawah lebih sulit. Makanya kalau ada yang memandang sebelah mata itu diajak jalan-jalan aja ke Amerika, ke Korea. Biar tahu itu guru itu benar-benar dihargai di sini. Ya, guru-guru itu benar-benar dihargai di sini. Ini setelah raja itu guru di Jepang. Ya, apalagi guru PAUD. Kemudian kembali ke yang tadi Pak, untuk masalah apa kedepannya seperti apa kita, ya paling kita ngambilnya jalan tengah. Harusnya menurut undang-undang loh Pak, ini undang-undang guru itu setelah 2015 itu semua yang masuk sistem pendidikan kita melalui CPNS itu harus sudah memiliki S1 dan selesai PPG. Tapi karena kita belum bisa menyelesaikan PPG, ya akhirnya tidak disyaratkan oleh Menpan, oleh BKN. Kita nego ke mereka, kayaknya masih seperti yang sekarang kita lakukan. Kalau di Amerika saya dulu ngajar calon guru juga di sana. Nah, memang dua-duanya itu harus jalan bareng. Bahkan untuk menyiasati itu di kampus saya ngajar lulus S1 itu belum bisa apa-apa. Kalau untuk mengisi jabatan guru itu nggak boleh. Dia harus bersertifikat. Sertifikatnya itu sekaligus mendapat master. Karena kalau orang hanya PBG saja suruh bayar, kayaknya berat. Makanya kita pancing, Anda bisa master. Nah, yang bedanya itu PPG itu bisa dikeluarkan oleh semua perguruan tinggi, tidak menunggu kuota dari pusat. Ini yang beda. Di kita kan kenapa dikunci kuotanya harus dari pusat? Karena tadi seperti Mas Thoib bilang, sampaikan, kalau sudah punya sertifikat, dia harus dikasih tunjangan. Nah, tunjangan itu dari pemerintah, mau non-PNS, mau PNS,
Mau guru swasta, mau guru negeri, ya, mau di pusat atau daerah, kabupaten, provinsi, semuanya dari pusat. Ngaten, Pak. Jadi kita akhirnya ngambil jalan tengah lah. Win-win solution. Ngapunten menawi kirang. Baik, terima kasih Pak Koko. Saya rasa chat yang di bawah tadi pertanyaan juga sudah dirangkum oleh Pak Koko, Mbak Nisaya sama Mas Toyeb ya. Dari apa yang sudah disampaikan di bincang daring ini, kembali saya tekankan, jangan ragu untuk memilih menjadi seorang guru PAUD. Bergabunglah bersama kami, Prodi PG PAUD FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri yang akan menyiapkan kompetensi lulusan menjadi pendidik, pengelola lembaga, dan instruktur PAUD. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh ketiga narasumber. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata sehingga membuat tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena waktu yang sangat terbatas, saya kembalikan kepada MC Ibu Rosa, saya persilahkan. Terima kasih. Ibu Dr. Ani Lestariningrum, Magister Pendidikan, telah memandu sesi pemaparan materi dan diskusi pada acara hari ini. Hadirin sekalian, marilah sejenak kita saksikan lagi persembahan profil program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Nusantara PGRI Kediri berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di Prodi PG PAUD. Ingin tahu lebih jauh tentang Prodi PG PAUD? Mari ikut kami. Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri merupakan salah satu prodi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memiliki visi menjadi program studi dengan reputasi nasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di bidang Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan Anak Usia Dini untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif pada tahun 2026. Dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh dosen maupun mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik, mari bergabung di Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Apa saja ya aktivitas yang ada di Prodi PG PAUD? Yuk kita lihat. Dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar di Prodi PG PAUD, mahasiswa diampu oleh dosen-dosen yang berkualitas. Dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berbasis kontekstual, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah terkait materi pembelajaran. Berikutnya, mari ikuti kami untuk mengetahui aktivitas belajar bersama mahasiswa Prodi PG PAUD di perpustakaan dan di hotspot area. Di perpustakaan inilah kami dapat mencari berbagai sumber informasi dan referensi yang lengkap dan ter-up-to-date. Tempat ini, kami juga bisa belajar bersama loh. Dengan fasilitas akses internet yang sangat cepat, kami bisa dengan mudah berjelajah informasi dan referensi. Selanjutnya, ikut saya untuk mengetahui lebih jauh aktivitas desain prototipe media pembelajaran. Inilah aktivitas desain prototipe media pembelajaran.
Di laboratorium komputer ini, mahasiswa akan dibekali teori dan praktik dalam membuat media interaktif berbasis teknologi dan kearifan budaya lokal. Nah, berikutnya, mari ikut kami ke PAUD Lab School Universitas Nusantara PGRI Kediri. PAUD Lab School Universitas Nusantara PGRI Kediri ini, mahasiswa dapat berelaborasi sesuai dengan kajian keilmuannya. Dan disinilah tim pengembang Prodi PG PAUD membantu penyusunan kurikulum dan desain pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Mari kita lihat lebih dalam. Inilah aktivitas pengembangan kurikulum yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru, dan tim pengembang dari Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini, tim pengembang dari Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri juga memantau kecukupan media pembelajaran yang dimiliki oleh PAUD Lab School. Tadi aktivitas yang dilakukan tim pengembang di PAUD Lab School Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selanjutnya, mari kita tengok aktivitas seni dari dosen dan mahasiswa Prodi PG PAUD. Pada aktivitas seni rupa ini, mahasiswa yang memiliki potensi bidang seni rupa akan lebih diasah keterampilannya dalam berkarya. Aktivitas seni rupa yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selanjutnya, ayo ikut saya. Sesuai dengan visi misi dan tujuan Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, pada aktivitas seni tari ini, mahasiswa diajak untuk mengembangkan karya tari kreasi modern sesuai dengan tema pada pendidikan anak usia dini. Yang berikutnya adalah aktivitas seni musik. Sesuai dengan visi misi dan tujuan Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, mahasiswa juga dibimbing untuk menghasilkan karya cipta lagu anak usia dini yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Itu tadi kawan, aktivitas seni musik yang sudah saya lakukan. Itu tadi adalah aktivitas seni yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, yang mana bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa ketika lulus dapat mengaplikasikan aktivitas seni tersebut di dunia kerja. Inilah prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik yang diraih mahasiswa Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, mulai dari cabang lomba karya tulis ilmiah, lomba media pembelajaran interaktif, lomba poster, lomba cipta lagu, lomba tari, dan masih banyak trofi dan piagam penghargaan lainnya. Bersama PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, kami bisa. PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu mencetak alumni yang berkompetensi dan berprestasi. Terbukti lulusan PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu berkarya dan menciptakan karya di dunia pendidikan anak usia dini. Sukses selalu PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Universitas Nusantara PGRI Kediri sudah terbukti dan teruji kelulusannya sebagai pendidik anak usia dini di bumi Nusantara. Prodi PG PAUD telah mencetak pendidik anak usia dini yang profesional. PG PAUD memang oke. Kampus Merdeka di Kediri Raya. Nah, sekarang sudah tahu kan aktivitas apa saja yang ada di Prodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri? Mari bergabung bersama kami. Baik, hadirin yang kami hormati,
Sebelum acara ini kami akhiri, kami mohon agar seluruh hadirin untuk menyalakan kamera sekarang. Karena kami ingin mengambil dokumentasi acara ini. Baik, kami persilakan seluruh hadirin untuk menyalakan kamera sekarang. Sekali lagi, kami persilakan seluruh hadirin untuk menyalakan kamera sekarang. Siap-siap semua. Hitung ya. Mana dulu set begini tangannya. Sekarang yuk. Mana yang moto nih? Sekarang yuk. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Aku ada nggak, Pak? Saya screenshot dulu. Aduh. Ya, oke. Ya, kemudian yang lembar kedua. Lembar dua. Oke, 1, 2, 3. Nah. Sekarang yang lembar ketiga. Lembar yang ketiga. Oke, yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian gambar yang terakhir nih ya. Gambar yang terakhir, yang keempat, ya di situ jarang ada yang muncul nih ya. 1 tenggelam. Ya, timbul tenggelam seperti halnya mengghosting. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Ibu. Sudah saya titik. Terima kasih Bu Ani Prosa. Baik, terima kasih Pak Anggara. Sedikit pengumuman yang ingin kami sampaikan. Bagi peserta yang nantinya telah mengisi daftar hadir acara ini, sertifikat akan dibagikan melalui email masing-masing. Selambat-lambatnya 2 kali 24 jam dari sekarang. Baik, hadirin yang berbahagia, semoga acara ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.